Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengajarkan tentang cara membuat atau menggunakan eh, program app Inventor seperti yang tertera pada materi informatika kelas 11, yaitu pemrograman untuk kecerdasan buatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membuat program untuk mengkonversi suatu teks menjadi eh, suara. Langsung saja kita ikuti tutorialnya sebagai berikut. Pertama, kita buka Google dulu, akun Google dulu. Kita buka akun Google, kita pastikan akun Google kita terbuka karena untuk masuk nanti ke program App Inventor harus melalui akun Google yang kita miliki. Pertama kita cari dulu programnya, karena ini program tanpa diinstal di komputer atau di HP kita, langsung dalam web application, jadi terhubung di internet. Yang penting laptop atau HP kita atau komputer kita terhubung ke internet. Kita cari nama programnya. Meet ini adalah nih, Meet App Inventor. Ya, Meet ini adalah nama pembuatnya, Massachusetts Institute Teknologi kalau tidak salah. App Inventor ini adalah nama programnya. Kalau kita sudah dapat seperti ini di pencarian, lalu kita klik saja, kita buka. Ya, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Di HP juga seperti itu, kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu klik ini, Create Apps App. Tunggu. Kalau ada tampilan seperti ini, kita checklist saja ini supaya tidak tampil lagi. Do not show again. Lalu kita klik tombol continue. Kalau ada tampilan seperti ini, di close saja. Oke, sekarang untuk membuat program baru, biasanya kalau ini kenapa langsung masuk ke sini, tidak menanyakan akun, karena sebelumnya saya sudah masuk di akun Google saya. Kalau kita baru pertama kali membuat, biasanya akan diarahkan ke akun Google kita, yang mana yang mau digunakan untuk masuk ke dalam program App Inventor ini. Oke, ulangi, setelah tampil seperti ini, setelah kita masukkan akun Google kita, biasanya langsung tampil seperti ini tampilan awal untuk membuat atau mendesain program di App Inventor. Kebetulan saya sudah login, sudah masuk, sudah diarahkan ke login ke akun Google ini. Makanya langsung tampil seperti ini. Tapi kalau yang pertama kali tampil, biasanya diarahkan untuk login dulu ke akun Google yang akan digunakan untuk masuk ke program App Inventor ini. Kalau kita membuat program baru, klik ini tombol ini, New Project. Lalu kita bisa berikan nama projectnya di sini. Terserah kita nama projectnya apa. Yang penting aturannya tidak boleh ada pakai spasi kalau lebih dari satu kata. Misalnya saya kasih nama suara, teks ke suara misalnya. Kita akan membuat program untuk merubah teks atau tulisan menjadi suara, teks ke suara misalnya. Setelah itu kita oke saja langsung. Ya, akan tampil tampilan awal seperti ini. Oke, di bagian sini ini nama projectnya yang saya sudah berikan tadi. Di bagian sini ada namanya komponen. Ini komponen semua, ini komponennya. Ini. Jadi perbagian juga ini di bagian user interface ini. Lalu ada bagian layout, ini bagian-bagiannya. Ada bagian media, ini bagian-bagiannya. Ya, kita masuk ke desain awal kita untuk membuat teks menjadi suara. Pertama kita masukkan, ini namanya komponen semua ini. Kita masukkan komponen text box. Caranya tinggal diklik saja, baru di drag, digeser ke sini. Ya, masuk ke bagian perancangannya, di bagian screen-nya atau viewer-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi komponen baru, namanya button. Button ini semacam tombol. Ya, jadi sudah ada dua komponen, satu text box, ini text box, ini nih.
Lalu button ini akan tampil ininya, apanya, komponennya yang sudah dimasukkan di desainnya ini. Lalu ini apa ini? Ini layar yang tulisan di sini. Kita bisa rubah di sini nanti tulisannya apa. Untuk merubah setiap properti dari merubah bagian-bagian dari komponen itu, kita bisa edit di bagian properties. Ini semua bagian properties. Ini kan yang terpilih sekarang screen-nya, layarnya ini nih, sekarang screen 1. Saya mau ganti tulisannya itu screen 1. Misalnya di title-nya ini, namanya di bagian title-nya saya mau ganti misalnya merubah teks menjadi suara. Kalau sudah kita rubah di bagian propertinya, klik di sembarang tempat saja, ini akan berubah di sini. Salah tulis teksnya. Ya, klik saja di sembarang tempat akan berubah itu. Ya, merubah teks menjadi suara. Selanjutnya, satu lagi komponen yang kita masukkan, yaitu komponen bukan di bagian user interface-nya, tapi di bagian media kita cari. Di bagian media ada namanya komponen text to speech. Itu yang kita mau bikin sekarang. Text to speech. Lalu kita geser ke sini, ke arahnya. Lalu di mana tampil itu sebenarnya ini text to speech ini non visible komponen, komponen yang tidak terlihat, jadi tidak tampil di layar nanti dia, cuma merupakan pendukung dari program untuk membuat program ini. Oke, sekarang cuma ini 3 komponen yang kita butuhkan untuk membuat program merubah teks menjadi suara ini. Sekarang kita masuk ke bagian blocks-nya, listingnya sebenarnya. Sebenarnya ada 2 bagian besar di sini, bagian desainernya di sini, desainnya ini untuk mendesain di sini. Lalu di bagian blok. Sekarang kita aktifkan bagian bloknya. Sekarang setelah itu di bagian blocks-nya, karena kita akan membuat membuat teks menjadi suara. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita lihat komponen-komponennya tampil di sini. Kita ke bagian button dulu. Button. Nah, ini kan bagian button ini yang warna orange ini. Kan program ini nanti kalau diklik tadi tombol button akan berubah menjadi berubah menjadi suara. Oke, ada yang terlupa tadi, jadi kita kembali ke desainer. Saya belum rubah propertinya button. Kembali ke desainer. Ini button, kita mau rubah tulisannya di sini. Jangan tulisan text for button. Untuk merubah komponen button ini, kita ke bagian propertinya. Jadi pastikan ini aktif, jangan bagian sini. Karena ini kalau kita klik ini berarti properti text box yang aktif. Sekarang kita ke bagian buttonnya. Kita rubah propertinya. Nah, sekarang misalnya di bagian teksnya, di bagian properti teks, kita ganti tulisannya. Kita mau ganti tulisan ini menjadi misalnya bebas sebenarnya. Tulisannya apa tergantung program kita. Misalnya katakan sesuatu. Kalau sudah dirubah di sini, tinggal diklik saja di sembarang tempat, ini akan berubah di sini. Lalu di sini juga sebenarnya bisa dirubah jenis hurufnya, bisa dirubah ini jenis hurufnya nih, tulisan di button ini bisa dirubah lebarnya, bisa dirubah tingginya, di button yang kita gunakan dan seterusnya. Tidak usahlah kita rubah dulu, ini saja yang normal saja dulu, yang default saja dulu. Sekarang kita lanjut tadi kembali ke bagian blocks-nya. Sekarang lalu kita ke bagian button. Ini komponen-komponen button. Karena ini tadi program seperti yang saya bilang tadi, jika diklik buttonnya maka akan tampil suara. Makanya yang kita pilih sini ada di sini when button 1 klik, when button 1 get focus, dan ini semua klik get focus adalah operasi-operasi yang akan kita gunakan kalau button ini diklik, button ini digunakan. Nah, saya mau nanti kalau diklik apa yang kita mau lakukan. Saya pindahkan ke bagian ini, keluarkan di situ. Oke, ini sekarang buttonnya. Lalu saya pindah ke bagian komponen text to speech sekarang. Text to speech, karena di bagian button nanti,
kalau diklik buttonnya akan muncul suara, suara. Makanya ini nih yang ungu dia komponennya ini, ya bagiannya text to speech. Ini kita pilih call text to speech 1 speak message. Artinya kalau diklik tombol button, suara akan muncul itu di bagian text to text boxnya nanti kita geser ke sini ya, arahkan ke situ. Sekarang setelah itu kita pindah ke bagian text boxnya ya. Text boxnya itu yang kita pilih adalah ini nih, yang warna hijau untuk properti atau komponen dari text box. Kita pilih yang text box ini, text box 1 to text. Kita geser, kita arahkan ke sini. Ya. Selesai. Jadi cuma itu di bagian blocks-nya, di bagian blocks-nya. Tadi di bagian desainnya ini, di bagian blocks-nya ini. Oke. Ini selesai apa perancangan. Sekarang kita mau coba. Kita mau coba jalankan ini program apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Caranya untuk menjalankan ini program, sekarang kita klik ini, connect, pilih all companion. Setelah itu, scan barcode yang ada di sini menggunakan, jadi sebelumnya saya sampaikan, di HP yang kita akan gunakan nanti, kita harus menginstal di App Store atau di Google Store aplikasi yang bernama Meet A12 Companion. Meet A12 Companion. Jadi sekarang ini saya scan dari HP, barcode ini menggunakan software yang sudah saya install di Google Play Store tadi, yaitu namanya Meet A12 Companion. Saya scan ini. Ya, saya scan. Di sini setelah saya scan, di bagian perancangan di program di komputer ini akan ada kayak progress. Ya, progress. Setelah itu di HP nanti akan tampil teks, tampilan teks. Sebentar, saya akan kirim ini tampilannya di HP. Saya akan kirim di bagian HP-nya sebentar. Di tampilan di layar monitor saya. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Setelah saya scan barcode tadi, setelah tampil seperti itu di HP yang kita scan tadi, ketikkan sesuatu di sini, misalnya tulisan. Lalu setelah kita ketik tulisan di sini, lalu klik tombol ini, katakan sesuatu. Nanti akan muncul suara sesuai tulisan yang ada di sini. Misalnya kita klik di sini, kita ketik di sini SMA Negeri 1 Palopo, lalu kita klik tombol katakan sesuatu, maka akan tampil suara SMA Negeri 1 Palopo. Ya, jadi itu dianggap program ini sudah berhasil jika tampilannya seperti itu. Nah, sekarang setelah selesai, kita coba di HP, bisa kita build sekarang. Build, lalu kita klik ini. Kita bisa kirim ke aplikasi ini tanpa ke orang lain, ke WA-nya, tanpa menginstal dia aplikasi, tanpa menginstal tadi Meet 12 komponen, langsung dijalankan. Misalnya ini saya kirim ke sini.
Ya, klik build untuk membuat membangun programnya. Klik Android app dalam kurung titik apk. Nah, ini akan ada progres di sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai 100%. Ya, lalu kita download. Nanti hasil downloadnya ini yang kita share APK-nya, file APK-nya. Ya, ini sudah selesai. Ini, misalnya ini file APK ini saya kirim ke WA, saya mau kirim ke teman misalnya. Oke, saya kirim ke nomor saya saja. Lagi kembali. Saya buka dokumen, saya kirim lewat dokumen. APK ini teks suara yang baru ini. Lalu saya open. Lalu saya kirim ke nomor saya. Ini nih. File APK-nya yang kita kirim. Jadi orang lain yang menerima file APK ini bisa langsung coba program yang kita buat tadi. Nah, misalnya ini saya buka sekarang. Sorry. Nah, di HP sebenarnya bisa kita lihat di sini. Saya kirim dulu ke ini hasilnya setelah jadi. Ya, ini contohnya yang sudah jadi. Ini file APK-nya langsung dijalankan ini. Ketik sesuatu di bagian text box-nya. Lalu klik tombol katakan sesuatu. Muncul sesuai tulisan yang kita ketik. Ya, itu caranya. Jadi seperti itu caranya kita mendesain suatu program untuk merubah teks atau tulisan menjadi suara. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, cara-cara untuk membuat program teks menjadi suara di program App Inventor. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.